pemirsa RBTV, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV. Nah, kali ini pemirsa pasti sudah tahu dong siapa yang bakal saya sopirin hari ini. Kalau lihat dari mobilnya aja udah ketahuan kan siapa. Iya benar, Kapolda Bengkulu. Jadi hari ini kebetulan beliau nih lagi ada kegiatan, ada dialog nih di atas. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Nah, bakal balik ke rumah dinas. Kita sopirin. Seperti biasa kita bakal tanya-tanya banyak hal. Oke, jadi jangan kemana-mana ya. Halo Bapak. Halo Mbak Unga. Gimana Pak tadi? Sukses dialognya? Alhamdulillah lancar. Ya. Nah ini pemirsa, dialognya udah selesai nih Pak Kapolda. Nah rencananya Bapak mau balik dulu ke rumah dinas ya Pak ya? Iya, nah, saya kembali dulu ke rumah dinas. Ya. Nanti ada rencana akan silaturahmi dengan Bapak Ketua DPRD. Oh gitu. Nah Pak, Bapak kan biasanya disopirin sama siapa Pak? Sopir khusus gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kali ini saya yang jadi sopirnya ya Pak ya? Boleh? Kalau gitu seneng banget nih. Iya. Supiri. Kalau gitu kita langsung aja Pak. Kita langsung masuk ke mobil gitu. Tapi bisa Bapak, nyopir lah? Bisa dong Pak. Saya tinggal nyopir bus lagi nih Pak yang pengen bisa Pak. Belajar dulu tapi. Ayo mari. Iya Pak, mari Pak. Nah, jangan lupa safety beltnya Pak. Oh iya. Saya ngingetin Pak Kapolda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak, sudah siap ya? Oke. Bismillah. Nah, gimana Pak hari ini Pak tadi aktivitasnya? Alhamdulillah. Ini kita mulai aktivitas di Kota Bengkulu. Ya, cuacanya cerah. Udaranya sejuk. Ini Bapak berarti pertama kali datang ke Bengkulu tuh tanggal berapa tuh Pak waktu itu? Saya tanggal 30 Tanggal 30 Desember. Berarti tahun baruan seperti di sini ya Pak ya? Iya. Dan mulai kerja Pak. Udah langsung kerja. Begitu dilantik oleh Pak Kapolri ya di Mabes Polri, ya langsung berangkat ke Bengkulu untuk menghandle pengamanan tahun baru. Tahun baru. Pertama kali Bapak nyampe ke Bengkulu gimana nih kesannya Pak? Apa memang udah sering ke Bengkulu ya sebelumnya Pak? Belum. Oh, ini pertama kali Saya berarti? Terakhir ke Bengkulu itu sekitar ya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, udah lama banget ya Pak ya? Iya. Dan itu berarti kalau 20 tahun yang lalu waktu itu wah beda banget dengan Bengkulu sekarang ya Pak? 2002 berarti? Iya, 2002 lah. Bapak aslinya orang mana? Saya Jambi, tapi orang tua saya berasal dari Sumatera Selatan. Oh gitu, berarti Bapak besar di Jambi. Sekolah di Jambi. Bapak kita kalau ngobrol agak random nggak apa-apa ya Pak ya, agak acak-acak nih Pak kalau saya. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Terus di Jambi, besar di Jambi, sekolah juga di Jambi gitu ya Pak. Sampai akhirnya keluar dari Jambi itu? Saya kebetulan waktu SMA ikut om saya ya, di Magelang. SMA saya sekolah di Magelang, SMA Iya. Tahun 85 lulus, saya langsung masuk Akademi Kepolisian di Semarang. Emang cita-cita Bapak jadi polisi dari kecil ya Pak ya? Sebetulnya cita-cita saya jadi tentara, sesuai dengan nama saya kan Ahmed nih. Tapi dari hasil seleksi, saya tepatnya di kepolisian. Kan ada semacam kayak psikotes gitu ya Pak? Psikotes gitu ya. Ya, alhamdulillah saya di mana saja. Nah terus kenapa Bapak waktu itu cita-citanya pengen jadi tentara? Apa background keluarga Bapak dari militer juga? Karena orang tua saya kan, bapak saya tentara. Kemudian adik ibu saya juga tentara. Mungkin dari situ jadi saya ingin meneruskan cita-cita orang tua ya jadi tentara seperti itu. Dan ternyata ya diterima di kepolisian, saya kira sama saja. Iya, masih mengabdi kepada negara ya Pak ya. Masyarakat. Iya. Nah itu berarti tahun berapa nih Pak Bapak dilantik jadi seorang polisi Pak?
Saya tamat Akademi Polisian Hmm. tahun 1988. Oh, 88. Berarti umur saya 3 tahun lah ya, waktu itu 2 tahun. Itu pertama kali Bapak tugasnya di mana tuh Pak dinasnya? Tamat tahun 88 Mm-mm. dari Akademi Polisian. Penempatan pertama saya di Palembang. Palembang. Ya. Balik kampung dong Pak ya. Balik kampung. Terus? Palembang. Ya sempat ditugaskan di Ogan Komering Ulu Mm-mm. ya, sebagai Kasat Serse. Kemudian sampai tahun 1997. 97 terakhir saya di Kasat Sabara Polresta Jambi, melanjutkan pendidikan ke PT IKA tahun 97. Biasanya kalau jadi polisi kan Pak, biasanya kemana-mana ya Pak ya. Ya. Bapak udah kemana aja nih? Maksudnya udah tugas di mana aja nih Pak? Ya kalau tugas penugasan Iya. ya, penugasan struktural, saya di Provinsi Sumatera Selatan dengan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya, tapi kalau tugas-tugas ini dari kedinasan gitu ya, Ya, itu hampir seluruh Indonesia sudah. hampir seluruh Indonesia sudah semua. Dari sekian banyak tuh Pak, yang paling berkesan tuh Bapak di mana tuh? Yang paling berkesan sebetulnya semuanya berkesan ya, tergantung karakteristik di daerahnya masing-masing. Seperti saya pertama berdinas di Sumatera Selatan, penempatan pertama dari tahun 89 sampai 97. Dari sisi penanganan kejahatannya, ya, kejahatan di Sumatera Selatan itu kan diwarnai dengan perampokan, ya, kekerasan. Nah ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan juga, bagaimana menangkap penjahat perampok ya di Sumatera Selatan ya. Seperti itu. Nah kalau di Kalimantan Timur lain lagi ya, daerahnya cukup kondusif ya. Yang namanya perampokan itu kan jarang sekali. Lebih aman gitu ya Pak, berarti di sana ya. Kejahatan-kejahatan yang sifatnya terhadap kekayaan negara, ya ilegal gitu ya Pak ya. Tambang, kayu, seperti itu. Beda kasus gitu ya Pak ya. Nah, enak gak sih Pak jadi polisi Pak? Nggak enak, tapi enak sekali. Nggak enak tapi enak Ya, sekali. bagaimana kita ya, kitanya ya, kalau saya sangat senang ya selama berdinas di kepolisian, dan saya mendalami sekali ya dinas kepolisian, karena tugas-tugas kepolisian itu kan memberantas kejahatan, ya, menjaga keamanan, artinya sesuai dengan tuntunan agama, ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Benar. Ya, kalau kita ingin melaksanakan tugas kepolisian dengan ikhlas ya, tentunya mendapat ganjaran pahala yang besar kalau dari sisi agama ya. Seperti itu. Berarti suka dukanya apa nih Pak? Suka dukanya tentu begini. Kalau sukanya itu ya banyak tugas-tugas polisian ini yang beragam ya, dalam rangka menciptakan keamanan, membantu masyarakat, melayani, ya, mengayomi masyarakat. Kalau masyarakat senyum, tertawa, itu kita sangat senang sekali. Tapi sebaliknya ya, kalau masyarakat melihat polisi seperti apa, itu sangat sedih ya, kita kurang simpatik ya. Ada
anggota yang melakukan pelanggaran, menyakiti hati rakyat, rakyat sedih, nah itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan buat kita ya. Iya, iya. Nah, kalau jadi polisi kan Pak, yang namanya tadi ya mengabdi, melayani masyarakat gitu ya Pak. Kadang kan waktunya pasti nggak tentu-tentu ya Pak ya. Ya 24 jam kan Pak. Tugas kita 24 jam. Walaupun kita lagi tidur pun kalau misalnya ada kejadian kita siap Iya. untuk turun ke lapangan. Nah itu Bapak bagi waktunya gimana dong Pak dengan keluarga? Ya tergantung tugas lah ya. Kalau lagi tidak banyak kegiatan, kita banyak bertemu juga dengan keluarga. Tapi kalau sedang ada tugas, ya bisa berhari-hari tidak ketemu. Nah ini Pak, kan Bapak nih baru nih ditugasin di Bengkulu. Ya. Sebelumnya istri dan anak-anak tinggalnya di mana Pak? Tinggal ya sebelum di sini kami tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Karena kegiatan sudah banyak di Jakarta ya selama ini. Di Kemenko Polhukam. Oh iya, saya tadi belum nanya loh Pak, sebelum Bapak jadi Kapolda di Bengkulu, jabatan Bapak sebelumnya apa nih? Ya pemirsa juga harus tahu kan. Iya. Saya sebelum Kapolda, jabatan saya deputi di Kemenko Polhukam. Deputi bidang koordinasi keamanan, membantu Pak Mahfud, Profesor Mahfud di Polhukam. Itu sudah jalan hampir 6 tahun ya di Kemenko Polhukam. Nah, waktu Bapak ditugaskan oleh Kapolri di Bengkulu, respon keluarga gimana tuh Pak waktu itu? Responnya ibu, itu kan anak-anak. Ya sangat senang sekali ya. Saya senang ya. Saya juga alhamdulillah bersyukur saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolda ya. Kapolda Bengkulu, dan keluarga juga, istri, anak-anak saya dan keluarga, teman-teman semua mengucapkan selamat ya menjadi Kapolda Bengkulu. Karena jabatan Kapolda Bengkulu itu, Kapolda ya umumnya itu sangat ini jarang ya bisa dilalui oleh setiap anggota kepolisian. Jadi dengan ditunjuk Kapolda ya menjadi sangat surprise. Itu amanah yang luar biasa ya luar Pak biasa ya. Nah ini nih Pak, Bapak ketemu sama ibu nih, Bu Evi ya Pak ya? Ya. Itu waktu kapan nih? Ibu juga basicnya poluan juga nggak Bu, Pak? Enggak. Oh enggak. Dia basicnya pengusaha. Oh pengusaha. Jadi itu ketemunya pas lagi dinas di mana itu Pak? Ya kebetulan saya waktu itu dinas di Jambi. Oh di Jambi, waktu di Jambi. Saya di Jambi tahun 96. Sewaktu terjadi validasi ya. Di Sumbaksel dulu, kan masuk Bengkulu, Jambi ini satu polda. Begitu berdiri sendiri polda-poldanya, tahun 96 itu saya pindah ke Jambi. Nah, ya di situ saya ketemu sama mantan pacar. Bu Evi. Iya. Saya alhamdulillah udah ketemu kan karena kemarin waktu acara misah sambut saya MC Bapak. Ya itu ada 2 orang anak saya. Iya. Nah mereka tinggal di sini juga Pak, berarti pindah ke sini atau tetap di Jakarta? Di Jakarta. Karena apa, kuliah apa kerja? Karena rumah di sana ya. Oh gitu. Iya. Kemudian juga anak-anak kan sudah sekolah kuliahnya di Jakarta, sehingga teman-temannya kan banyak di Jakarta. Iya. Wah berarti waktu ketemu sama anaknya bakal ini ya Pak ya, lebih sedikit ya Pak? Iya. Untung zaman sekarang udah canggih ya Pak ya, bisa video call. Pak, kalau ngelihat nih dengan kesuksesan Bapak sekarang, Bapak sebenarnya pernah hidup susah nggak Pak? Wah, kalau ditanya susah, memang orang tua kita dulu susah ya. Susah. Saya 11 berkeluarga
keluarga. 11 bersaudara. Ya, 11 bersaudara. Saya anak ke-9. Waktu saya umur 3 tahun, saya sudah ditinggal oleh bapak saya. Almarhum tahun 70. Sehingga otomatis semua biaya kan hanya single personnya ibu saya yang saya sangat merasakan bagaimana dari saudara-saudara saya ya saling membantu membantu supaya kita tetap sekolah, bisa sekolah, supaya kita bisa dalam hal kebutuhan dasar tetap ini. Waduh, sedih lah pokoknya. 11 bersaudara, Bapak anak keberapa itu, Pak? Saya anak ke-9. Anak ke-9. Ya. Yang jadi polisi saya sendiri. Bapak sendiri? Wah, pasti bangga yang banget ya, Pak ya? banyak pegawai negeri ya. Oh gitu. Wah, pasti bangga banget nih ibu bapak ya. Maksudnya dengan bapak sekarang jadi seorang Kapolda begitu ya, Pak. Iya. Berarti waktu zaman bapak sekolah itu waktu di Jambi ya, Pak ya? Jambi SD, SMP, saya di Jambi. Itu lagi ngerasain yang maksudnya tadi hidup susah-susahnya itu tadi, Pak? Iya, betul. Sekolah. Bapak, ini kan jadi seorang Kapolda ini pemimpin gitu ya, Pak ya, di kepolisian di Bengkulu ini. Kalau misalnya sistem, maksudnya kayak apa ya, tipe kepemimpinan Bapak nih yang bakal dijalankan tuh biasanya seperti apa nih, Pak, untuk bawahan Bapak nih? Prinsipnya saya tekankan kepada seluruh anggota Polda itu laksanakan saja sesuai dengan ketentuannya. Karena sudah diatur semua. Ada yang boleh dilakukan, wajib dilakukan, kewajiban, tugas pokok dan sebagainya, laksanakan saja. Dan kalau ada hal-hal yang dilarang ya supaya jangan dilakukan ya. Seperti itu. Kita lihat bahwa memang Bengkulu ini kan kehidupannya kan ya kalau dilihat kita cukup kondusif lah. Terus pergaulan juga menyenangkan ya di sini. Ya prinsipnya saya kepada anggota ada laksanakan tugas ya tugas dengan baik gitu ya. Dan tidak juga terlalu memaksakan diri kita harus begini begitu ya mendapat peringkat apa sebagainya. Ini saya juga tidak seperti itu ya. Penting jalankan aja lah tugas pokoknya. Bapak punya hobi nggak nih? Hobi Bapak apa nih? Ya banyak ya hobi. Banyak. Apa aja tuh, Pak? Olahraga, makan ya. Olahraga, makan ya, kuliner ya, jalan-jalan ya, hiburan ya. Kalau olahraga berarti apa nih, Pak, kalau olahraga? Ya, alhamdulillah sini ada juga lapangan golf ya. Ya, Bapak hobi main golf ya. Ya kita sudah umur ya, jadi ya golf itu aja yang bisanya. Kalau dulu kan bisa tenis, ya bola, sepak bola, tapi sekarang udah nggak kuat lah. Terlalu ngos-ngosan ya, Pak ya, kalau untuk main tenis gitu. Golf aja jalan kaki gitu ya, Pak. Golf, terus hobi makan nih, berarti berkuliner. Iya, kita cari tempat-tempat yang enak-enak terus kita catat tuh di sini. Berarti Bapak udah survei tempat-tempat kuliner yang enak di Bengkulu nih berarti, ya, Pak. Ya, teman-teman kalau ngajak makan itu saya oh ini enak. Gitu. Tapi rata-rata enak sih kalau di Bengkulu ya, makanannya. Nah, Pak, kalau pertama kali nih Bapak nyampe di Bengkulu kemarin nih, kegiatannya apa aja nih, Pak? Mengawali tugas nih. Yang pertama tentu kita
konsolidasi dulu ke dalam ya. Internal ya seperti apa, ya penanganan kejahatan seperti apa, jumlah personilnya ini, sarana yang kita miliki apa ya, jumlah polseknya berapa, polresnya di mana ini kan seperti itu. Kemudian yang kedua tentu kita menjalin tali silaturahmi dengan pimpinan-pimpinan ya di daerah, di Gubernur, Ketua DPR, Kajati, kemudian Danrem ya dengan TNI ya, kita jalin hubungan seperti itu. Insya Allah nanti ke depan langkah-langkah program-program kita itu bisa berjalan lancar. Iya. Berkenalan dulu gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau tempat-tempat wisata Bapak suka jalan-jalan kan gitu kan? Iya. Berarti udah mengelilingi tempat wisata Bengkulu belum nih Pak? Belum sempat, saya masih fokus ya? dulu konsolidasi ke dalam, terus silaturahmi ke pimpinan-pimpinan ya, di daerah. Ya insya Allah nanti berikutnya saya akan kunjungan ke tempat-tempat wisata, ke Polres ya, kabupaten. Nah itu sekalian mungkin kita melihat wisatanya keluar Bengkulu ya Pak ya. ya. Tapi udah dapat ini dong Pak, udah dapat bocoran gitu ya Pak ya, tempat-tempat wisata nih di Bengkulu mana nih yang bagus gitu? Belum Belum dapat rekomendasinya ya Pak ya. Tapi kalau seputar kota udah kali ya Pak? Belum juga nih. Belum juga, iya. Tapi dulu 20 tahun yang lalu saya sudah kemana aja kalau dulu? Benteng gitu ya. Ya. Benteng. Pantai dulu nggak kayak gini ya Pak ya? Ya nanti akan saya rencanakan ke rumahnya Bu Fatmawati ya. Iya. Nah itu nanti saya lihat di sana. Rumah Bung Karno juga ya Pak ya. Ya. Pasti udah Itu banyak. Sudah ada. Ini pasti udah banyak berubah nih ada, Pak dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu Bapak udah ke Pantai Panjang belum? Ke pantai? Sudah. Nggak kayak gini ya Pak jalannya kan? Iya, ya seperti ini lah. Ini belum ada loh Pak jalan yang ini tadi kita lewatin 20 tahun yang lalu. Masih hutan di sini Pak. Oke. Nah Pak, kalau sehari-hari nih Bapak ke kantor jam berapa sih Pak? Saya kalau apel itu jam 7.30 ya, tapi jam 7 saya sudah di kantor. Dari kantor. Ya. Terus aktivitas nih ya biasanya. Terus nyampe lagi ke rumah biasanya jam berapa? Tergantung ya. Kalau biasanya kalau di kantor itu kan banyak ya surat-surat yang harus saya selesaikan. Ya kadang-kadang sampai malam gitu. Sampai malam gitu. Berarti kan Bapak hobi golf nih. Udah pernah menjalankan hobi itu belum nih Pak selama di Bengkulu? Apa karena masih fokus? Ya ada beberapa kali ya, terutama kemarin minggu hari apa itu ya, saya sempat coba lapangan golfnya sama dua kali lah ya. Udah sempat 2 kali ya Pak. Iya. Pak, apa sebenarnya yang selama perjalanan hidup ya Pak ya, apa yang bikin Bapak akhirnya nih bisa sampai di titik ini kalau menurut Bapak? Saya memang mempersiapkan karir itu sejak awal ya. Sejak dari awal ya, tepatnya setelah kita di tatanan perwira menengah ya, perwira menengah ada di Kapolres. Ya itu kita di Kapolres nih, kita tahun sekian kita harus sudah sekolah. Ya, nah, itu tahun sekian nanti kita termasuk menjadi Kapolda ini sudah kita persiapkan dari sebelum-sebelumnya. Nah persiapannya itu apa? Ya, tugas dengan baik. Ya, tugas dengan baik sehingga dipercaya oleh pimpinan, ya, tidak melakukan pelanggaran. Ya. Nah itu upaya-upaya kita. Dan sampai akhirnya menjadi Kapolda. Sebelumnya di deputi ya, deputi Kemenko Polhukam. Ya alhamdulillah tugas kita yang baik, pimpinan percaya.
Kalau saya ya jalankan saja tugas yang diamanahkan kepada kita dengan baik. Dengan baik. Berarti terus melakukan yang terbaik Yang lah terbaik. pokoknya gitu ya Pak ya. Karena amanah itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhir nanti Iya. ya. Iya, iya, iya. Nah ini Pak, tadi nih ya menarik nih waktu Bapak tadi sempat cerita nih di awal gitu kan, suka dukanya jadi seorang polisi ya, ketika mengayomi masyarakat gitu ya Pak ya, melindungi gitu ya, sadar akan tugasnya kayaknya apa ya, punya kepuasan tersendiri gitu ya Pak, bangga Ya. gitu ya Pak ya. Tapi ketika ya seperti ada masyarakat yang misalnya menilai negatif atau seperti apa gitu kan Pak. Saya kira sangat sedih. Nah, ini gimana Bapak nih sebagai Kapolda nih? Pasti kan untuk ke bawah nih Pak, seluruh polisi-polisi yang ada di Bengkulu kan, berarti kan Bapak harus menjaga supaya tetap menjalankan tugas sesuai gitu ya, dan supaya masyarakat tuh nggak ada yang berpikiran miring atau seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, Ya tentunya apa nih Pak yang Bapak tekankan nih ke dimulai dari diri kita ya, ya. dari Polrinya sendiri, ya, dari Polda Bengkulu sendiri, ya teman-teman ya. Ya, artinya kalau kita baik, ya tentunya masyarakat juga melihatnya baik. Ya. Jadi saya setiap saat menekankan kepada seluruh pimpinan dan seluruh staf bekerja dengan baik. Jangan menyakiti hati rakyat, Yeah. jangan melakukan kekerasan, ya, atau lagi penganiayaan. Iya. Ya. Ya. Salah satunya itu ada program kita Apa itu Pak? Jumat Curhat. Oh. Jumat Curhat. Iya. Jadi Jumat Curhat ini mulai dari Kapolda, saya, para Kapolres, ya, para Kapolsek itu setiap Jumat habis sholat Jumat, ya, bertemu dengan masyarakat di masjid, ya. Kemudian komunikasi menampung aspirasi, kemudian keluhan-keluhan masyarakat, apa yang masyarakat inginkan terhadap Polri ini, Iya. seperti itu. Tiap Jumat itu ya Pak ya? Ya, tiap Jumat. Dan itu di masjid-masjid berarti ya Pak? Ya, di masjid-masjid, dan setiap Jumat itu pindah-pindah ya masjidnya. Iya. Sehingga kita harapkan seluruh masyarakat di Bengkulu ini kan 95% Muslim, Iya. ya. Sehingga bisa terjangkau. Dan itu berarti maksudnya se-provinsi Bengkulu itu Pak? Bukan seluruh itu, tapi seluruh Indonesia. Oh gitu, Ya, ini seluruh program dari Indonesia. Pak Kapolri Oh, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ya, seperti ya dengan kejadiannya beberapa waktu yang lalu, Iya. kita sangat sedih kan, Iya benar. menyebabkan juga kepercayaan masyarakat Turun drastis ya. Jadi PR besar juga ya Pak ya untuk tiap-tiap ya, pimpinan di kepolisian tiap-tiap daerah ya Pak ya, untuk ya, menaikkan kepercayaan masyarakat lagi gitu. ya. Nah, selama Bapak nih kemarin udah Jumat apa tadi namanya Pak? Jumat Curhat. Jumat Curhat gitu. Paling banyak nih masyarakat curhatin apa nih Pak? Dari laporan ya tentunya tentang permasalahan patroli, ya, kemudian juga penegakan hukum di Bengkulu, ya masih ada, Pasti beragam lah ya Pak ya, yang pasti ya. masih ada berlarut-larut, ya seperti itu. Ada juga yang korupsi, Iya. yang dilakukan oleh perangkat-perangkat di daerah, yang penanganannya kompleksitas. Ya. Ini butuh penjelasan ya kepada masyarakat supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah nih Pak, saya punya pertanyaan tapi agak sulit nih dijawab nih Pak. Gampang-gampang sulit sih gitu kan. Kalau Bapak Sulit. kalau Bapak mendeskripsikan diri Bapak nih dengan 3 kata, itu apa aja Pak? Misalnya nih, saya
Janganlah. Tadi bilang narsis lagi kan. 3 kata. Iya, 3 kata. Ya, Bapak ini orang yang seperti apa? 3 kata. Berarti ada 3. Apakah humoris misalnya kan gitu. Susah kan Saya, menjawabnya. susah juga ya jawabnya ya. Susah kan? Padahal jawabannya cuma 3 kata loh Pak. 3 kata. Tentang diri sendiri. Yang pertama itu tegas. Tegas. Tegas, namun juga santai. Tegas, Ya, santai. santai. Terus yang ketiga, ya selalu optimis. Optimis. Oke, Bapak ini orang yang optimis, tegas dan santai. Bapak biasanya kalau orang militer nih apa ya, tegas gitu kan. Bapak kalau marah gimana? Tergantung. Tergantung 3 kesalahan. Gitu. Kalau kenakalan atau apa ya, kita sering memaklumi ya. Tak anggota, tak masyarakat, kita sering memaklumi lah. Iya. Yang itu perlu pembinaan ya. Anggota yang nakal-nakal ya, jangan terus kita pecat apa ya. Ya, kalau bisa kita lakukan pembinaan ya. Tapi kalau sudah melakukan pelanggaran berat. Ya, seperti narkoba ya, terlibat dalam tindak pidana yang berat, ya, pembunuhan atau apa, Wah. wah saya langsung wah gitu. Naik pitam gitu Pak. Ya. Pecat gitu Gitu kan. ya, Pak. Bapak selama di sini, selama jadi Kapolda nih, udah pernah marah belum Pak? Belum Ya? belum. Insya Allah jangan sampai marah ya. Tapi luar biasa loh Pak, maksudnya pertama kali saya waktu acara pisah sambut gitu ya, ngelihat Bapak waktu disuruh nyanyi, Bapak ngajakin semuanya apa? Joget, Ya, joget. pamer gitu kan. Wah, ini kayaknya Bapak nih Ya makanya saya asik senang nih. kalau orang senang, saya senang gitu lah. Iya. Wah, kita udah sampai nih pemirsa, nggak terasa ini. Emang supirnya canggih. Enak Aman cara ya, Pak, ya? bawanya. Saya berapa tahun ini Pak jadi sopir lah. Pak, terakhir nih Pak, apa pesan yang akan Bapak sampaikan untuk masyarakat Bengkulu dan juga untuk mungkin ya untuk kepolisian yang ada di Bengkulu lah Pak? Ya, mari kita bersama-sama masyarakat dengan kami dari pihak kepolisian bekerja sama menciptakan situasi Bengkulu ini dalam keadaan aman, damai, tentram. Ya, kalau aman, damai, tentram, tentu kita juga tinggal di Bengkulu ini kan senang ya. Yeah. Melihat masyarakat yang gembira itu merupakan kegembiraan juga buat saya dan seluruh anggota kepolisian yang ada di Bengkulu. Kemudian juga pembangunan ya, pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah daerah di Bengkulu kita upayakan, kita dorong terus ya, sehingga dengan lancarnya pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, ya itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu. Ya, kalau masyarakat sejahtera, kebutuhannya dapat terpenuhi, ya saya yakin dan percaya itu berdampak kepada penurunan tingkat kriminalitas. Iya, benar sekali.
Waduh, nggak terasa nih pemirsa, kita udah setengah jam lebih nih tadi Iya. keliling dan ngobrol. Kita mengenal lebih jauh nih Pak Kapolda kita. Terasa, syukurnya Iya. Mbak Una. Terima kasih banyak loh Pak, udah diberi kesempatan nih. Sama-sama, Jadi terima pemirsa kasih, jadi Mbak lebih ya. mengenal sosok Kapolda kita nih. Gitu Nah, ya. jadi kita boleh langsung turun ini Pak. Oke. Sampai. Yuk. Nah, itu tadi pemirsa perjalanan kita nih dari Geraha Pena ke rumah dinas Kapolda. Gimana Pak? Nyaman ya Pak ya? Saya sopirin ya Pak? Waduh, nyaman betul. Kalau bisa nanti jadi supir pribadi saya. Jangan Pak, jangan. Nanti saya nggak di RBTV lagi nanti. Nggak masuk TV lagi nanti saya Pak. Iya. Wah, terima kasih banyak loh Pak. Ya, sama-sama, Pak. Kesempatannya. Salam buat keluarga, salam buat Sama ibu. salam-salam buat rakyat Bengkulu TV. Ya. Semua pemirsa, terima kasih. Ya. Semoga jalinan silaturahmi kita tetap berjalan ya. Amin. Nah, itu tadi pemirsa disopirin RBTV kita kali ini. Sekali lagi sukses ya Bapak ya bertugas di Bengkulu Amin. ya Pak. Amin, terima kasih. Dan pemirsa jangan lupa tetap saksikan disopirin RBTV yang pastinya di hari dan jam yang sama. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Bengkulu agar tugas-tugas saya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dadah. Sampai.